Hello everyone, welcome to English for Business and Secretary video. In this video, I would like to tell you about the secretary responsibility and duties. But first of all, pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan secretary atau sekretaris atau sekretariat dan kesekretariatan. Jadi teman-teman akan bisa membedakan antara tiga hal ini. Kita langsung mulai aja ya. Mari kita berdiskusi sebentar. Apa yang dimaksud dengan sekretariat, kesekretariatan, dan sekretaris? Sekilas nampak sama, tapi berbeda. Pemaknaannya pun nanti akan berbeda. Mengapa demikian? Mari kita simak. Jadi, kesekretariatan. Mohon maaf, saya ulangi. Nomor pertama, sekretariat yang menurut Samian bermakna berbeda. Tiga-tiganya ya. Sekretariat mohon maaf, saya ulangi. Menurut Simon dalam bukunya mendefinisikan sekretariat adalah suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Simon mendefinisikan sekretariat adalah suatu tempat di mana kegiatan berlangsung. Nah, contoh yang paling konkret yang bisa saya sampaikan adalah setiap organisasi pasti memiliki sekretariat atau tempat. Misalnya saja, Negara Republik Indonesia memiliki variasi sekretariat. Contohnya, sekretariat negara, sekretariat jenderal, sekretariat wilayah daerah, dan sekretariat lembaga, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tempat di mana kegiatan ini berlangsung menunjukkan tujuan atau purpose dari organisasi tersebut. Oke. Contohnya saja sekretaris atau sekretariat OSIS, tempat di mana anak-anak OSIS berkumpul untuk merapatkan atau melakukan kegiatan demi tercapainya tujuan dari OSIS tersebut. Maksudnya tujuan di sini bisa agenda dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Simon, kesekretariatan ialah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat yakni menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Kesekretariatan bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi. So, ada relasi atau hubungan antara administrasi dengan kegiatan yang dilakukan dalam sekretariat, yang disebut dengan kesekretariatan. Selanjutnya, sekretaris. Prayudi Atmosudirjo memberikan pengertian untuk kata sekretaris yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekretaris. Dan dalam bahasa Inggris, secretary. Namun, dalam bahasa Latin bisa disebut dengan secretum, yaitu rahasia. Secret, dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi, sekretaris itu berkaitan dengan seseorang atau menyangkut seseorang yang dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia. Dan
Jenis-jenis sekretaris pun akan berbeda nantinya, tergantung dari tujuan dan fungsi dari sekretaris tersebut. Ada sekretaris pribadi, private secretary, atau sekretaris organisasi, sekretaris pimpinan, gitu ya. Berbeda-beda. Nah, itu adalah perbedaan dari 3 kata di sini, sekretariat, kesekretariatan, dan sekretaris. Selanjutnya kita ke tujuan administrasi kesekretariatan. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih relasi atau hubungan dari administrasi dan kegiatan di sekretariat? Nah, jika di dalam sekretariat atau tempat terjadi kegiatan kesekretariatan, maka jenis-jenis kegiatan dilakukan adalah administrasi. Nah, adapun tujuan dari administrasi kesekretariatan di sini ada 3. At least ada 3. 1, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. Jadi, bisa disingkat atau bisa dipahami bahwa sekretaris atau orang yang akan melakukan pekerjaan ini adalah sumber informasi yang bertempat di sekretariat. Selanjutnya, mengamankan kerahasiaan perusahaan atau organisasi. Dilihat dari pengertiannya tadi bahwa seseorang yang mampu atau dapat menyimpan rahasia itu disebut dengan sekretaris. Yang ketiga, berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu POAC, yakni Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi, orang yang akan memelihara dan mengelola seluruh dokumen perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada tadi, POAC, disebut dengan sekretaris. Oke, selanjutnya, macam-macam sekretaris. Tadi sudah saya sebutkan di awal adalah private secretary atau sekretaris pribadi. Selanjutnya ada sekretaris organisasi, yaitu membantu melaksanakan fungsi manajemen tertinggi yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengkoordinasian, pengontrolan, serta penyempurnaan. Jadi, pekerjaannya sangat holistik, sangat mendalam. Tidak hanya sekedar menerima surat saja di depan, tidak, tapi juga fungsi-fungsi yang sifatnya pengelolaan di dalamnya, di dalam satu organisasi tersebut. Selanjutnya, ada sekretaris pimpinan, yaitu seorang pembantu pimpinan yang bertugas meringankan, mempermudah, dan memperlancar tugas pekerjaan dan tanggung jawab pimpinan ya. Maksudnya di sini, jika pimpinan memiliki kegiatan yang sangat substantif, maka tugas dari sekretaris adalah membantu pimpinan untuk bisa menjalankan kegiatan tersebut dengan lancar. Baik, di sini saya punya bagan. Jika suatu organisasi, suatu kantor, itu harus melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan, maka tugas sekretaris adalah membantu pimpinan. Tugasnya apa, teman-teman? 1, menyediakan data. Supaya pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan ini bisa sangat seadil mungkin karena mempertimbangkan banyak hal-hal tersebut disediakan oleh sekretaris. Data-data yang dibutuhkan oleh pimpinan disiapkan oleh sekretaris. Jadi fungsi dalam menopang atau mendukung kegiatan pimpinan itu dilakukan oleh sekretaris. Posisi atau peran sekretaris. Pertama, peran strategis. Peran strategis di sini yang dimaksudkan adalah peran yang nantinya atau diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada status dan performa organisasi melalui kelancaran arus informasi baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, peran teknis, yaitu peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan. Jadi,
hal-hal yang berkaitan dengan sifat teknis yang dilakukan oleh pimpinan itu diambil alih oleh sekretaris. Dengan demikian, semakin berat beban kerja pimpinan, maka tugas sekretaris akan semakin intensif. Jadi, tergantung nanti bagaimana caranya pimpinan itu bekerja atau peran dari pimpinan tersebut. Maka sekretaris harus bisa mengimbangi. Apa yang harus dilakukan dalam peran teknis ini adalah menyalurkan informasi kepada pimpinan secara jelas dan akurat akan sangat membantu, serta memfasilitasi pimpinan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Itu peran teknis. Contohnya saja, ketika pimpinan harus melakukan pidato atau melakukan sedikit motivasi di perusahaan atau rekan kerja, maka peran sekretaris adalah memberikan data-data yang relevan, yang up to date untuk bisa dijadikan bahan pidato agar bisa relate terhadap kehidupan atau nilai-nilai yang terkandung baru-baru ini ya. Yang ketiga adalah peran pendukung, yaitu peran yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada anggota organisasi lainnya yang dapat dicapai dengan pendistribusian informasi, baik incoming ataupun outgoing. Oke, selanjutnya, kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sekretaris. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi, seorang sekretaris itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, memahami seluk-beluk tentang organisasi, misi, fungsi, dan tugas pokok organisasi. Mempunyai ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah, kearsipan, dan peralatan perkantoran. Nah, fungsi ini berhubungan dengan kegiatan administrasi. Selanjutnya, mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia dan bahasa asing. So, in this qualification, you need to know how to use and how to learn another foreign languages. Minimal kalian harus bisa bahasa Inggris. Tapi jika kalian bekerja di perusahaan multinasional, kalian bisa belajar bahasa asing yang lain. Contohnya Mandarin, bahasa Korea, ataupun bahasa Jepang. Itu untuk ranah Asia. Bagaimana jika kalian bekerja dengan orang-orang atau rekan-rekan dari Eropa, Australia, ataupun Amerika? Jadi minimal untuk bisa menghadapi teman-teman yang bekerja atau berbahasa English, kalian harus bisa belajar atau menguasai bahasa Inggris pula. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sekretaris? 1. Mampu menyusun laporan. Mampu berkorespondensi. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan mampu menggunakan teknologi perkantoran. Lagi-lagi bahasa ya. Jadi teman-teman harus bisa meluangkan waktu paling tidak 1 jam 2 jam untuk bisa menambah vocabulary dan menguasai bahasa asing ya. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi. Jadi teknologi perkantoran ini yang saya maksud adalah mesin-mesin yang kemungkinan bisa Anda temui di kantor. Misalnya mesin fotokopi, facsimile, terus penggunaan sarana digital lainnya seperti email minimal, lalu Zoom meeting, Google meeting, dan lain sebagainya. Itu kan yang paling up to date, ya. Selanjutnya ada kepribadian. Teman-teman harus memiliki kepribadian yang menarik dan baik. Penampilan juga perlu diperhatikan. Loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Selanjutnya, ketekunan, ketelitian, kerapian, kejelian, kejujuran, keterbukaan atau open-minded, kesabaran, ramah tamah, serta tanggung jawab yang baik itu juga perlu diterapkan atau dimiliki untuk menjadi sekretaris yang berqualified, gitu ya.
Selanjutnya, tugas-tugas sekretaris. Di situ saya tulis, saya ketik lengkap, apa tugas sekretaris secara rutin. Jadi rutin di sini bisa kalian pahami sebagai job description sehari-hari. Gitu ya. Tugas umum yang hampir setiap hari dihadapi, dilaksanakan tanpa menunggu perintah. So, this is your daily and your job description, gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang setiap hari, setiap saat akan Anda lakukan. Selanjutnya adalah tugas sekretaris yang insidental, berasal dari insiden atau tugas yang berdasarkan instruksi yang dilaksanakan apabila ada instruksi khusus dari pimpinan. Ya, jadi tugas-tugas yang bersifat insidental ini bisa jadi tugas-tugas yang khusus. Bisa jadi dadakan, bisa jadi khusus, bisa jadi rahasia, gitu ya, insidental. Selanjutnya tugas sekretaris yang bersifat kreatif. Jadi teman-teman, tugas administratif yang dilakukan oleh sekretaris itu kadang-kadang di luar dari dugaan, gitu ya. Seperti pengetahuan tentang bank ini, kan ini pengetahuan yang tidak kita miliki secara umum ya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak belajar. Browsing internet, how to get this kind of knowledge ya. Bagaimana caranya mengelola dokumen-dokumen bank, bagaimana cara mengelola petty cash. Petty cash itu kas kecil, ya. Terus di sini aja cara kerja mesin di dalam kantor, lagi-lagi teknologi. Nah, nomor 9 ini mengirim bunga atau ucapan untuk pihak eksternal atau internal perusahaan. Jadi ini sangat kreatif. Teman-teman, kadang-kadang ada relasi perusahaan yang membuka cabang baru, membuka kantor baru, maka mengirim bunga atau ucapan untuk eksternal dan rekan-rekan itu sangat perlu. Makanya teman-teman harus bisa membaca situasi dari perkantoran Anda. Siapa yang akan Anda temui nantinya? Tamu-tamu yang seperti apa gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, itu adalah responsibilities and duties dari seorang sekretaris. Kalian harus aware, harus sadar, realize apa tanggung jawab dan tugas-tugas dari seorang sekretaris, gitu ya. Dan keterampilan-keterampilan yang saat ini belum kalian dapatkan atau belum kalian kuasai, kalian harus bisa mencari tahu skill-skill apa yang perlu ditambah sebagai seorang sekretaris di masa depan. Baik, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.